Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, kita kembali berhadapan lagi dengan pohon ini. Ini pohon saya sudah membuat kontennya kalau nggak salah 3 kali, termasuk yang paling terakhir pada saat saya buat demo di Gianyar, Bali. Kurang lebih antara 3 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu. Nah, pohon udah sampai pada tahap yang boleh dikatakan ini adalah pembentukan tajuk yang sudah cukup bisa nanti terlihat wujud tajuknya ya. Jadi pada tahap ini saya akan memperbaiki pohon ini terhadap apa-apa yang pertumbuhan apa yang dirasa harus dibetulkan atau bahkan nanti harus ditambah ya. Yang sudah besar pengelosannya nanti kita potong untuk dirangkai lagi menjadi kumpulan tajuk lagi. Kemudian yang sudah terjadi kumpulan tajuk akan kita maksimalkan dengan membuat bentuk-bentuk tajuknya. Ya, pohon dalam kondisi yang sangat sehat ini. 3 atau 4 bulan ini pohon setelah terakhir kita buat demo di Pamnas PPBI Gianyar di Bali. Ya, di dalam membuat bonsai kebetulan saya sudah mempunyai definisi atau sudah mempunyai tujuan ya. Saya yakin apabila kita membuat sesuatu atau bahkan berkarya, kita harus tahu apa yang sedang kita kerjakan dan apa tujuan ataupun goal dari karya seni yang sedang kita buat, katakanlah begitu. Saya sudah mempunyai definisi terhadap bonsai, bahwa bonsai adalah seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Ya. Jadi definisi saya jelas menjadikan sebuah batasan ataupun sebuah spesifikasi yang saya tidak bisa melanggar. Artinya bisa saya terjemahkan bahwa seni membuat yaitu di mana kita berolah rasa, kreativitas kita muncul di dalam sebuah bentuk karya. Itu seni membuat. Wujudnya apa? Wujudnya karya seni. Ya, kita berkreativitas, kita berkesenian, berkreativitas membuat. Membuat apa? Membuat miniatur pohon tua khususnya. Ya, saya tidak membuat miniatur pohon muda. Miniatur tahu semua ya, kita membuat sesuatu yang ukurannya lebih kecil daripada contohnya, daripada bentuk aslinya misalkan gitu. Seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Jadi saya batasi, saya khusus membuat pohon-pohon tua yang hidup di alam tropis. Model saya adalah pohon tua yang hidup di alam tropis. Nah, kemudian seperti kita tahu bersama bahwa di dalam seni bonsai pencapaian keindahan bisa ada 2 idealisme. Yang satu menurut idealisme pencapaian keindahan yang satu adalah menurut idealisme manusia. Pencapaian keindahan yang kedua adalah menurut idealisme alam. Ya. Kebetulan saya salah satu orang yang dalam berkarya selalu mengikuti apa yang diidealkan oleh alam. Ya, jadi di sini saya perlu sekali untuk belajar ke alam, khususnya mempelajari bagaimana kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Apa pola tumbuhnya, apa itu kebiasaan tumbuhnya, bagaimana alam mempengaruhi, faktor-faktor alam mempengaruhi kehidupan sebuah pohon tua. Ya, jadi di alam apapun bisa terjadi. Semisal kerusakan-kerusakan seperti ini bisa terjadi di alam. Ya, di sini kalau diidealkan menurut idealisasi manusia, maka bentuk-bentuk seperti ini atau kondisi-kondisi seperti ini dianggap kurang enak, kurang bagus.
Tetapi di alam apapun bisa dibuat bagus, ya. Bisa kita ketahui bersama bahwa pohon yang hidup di alam tidak hanya sebuah pohon kehidupan formal saja, tidak hanya kehidupan pohon subur saja yang nampak indah. Bahkan pohon tua renta di tepi pantai tertempa ombak setiap hari, kayunya banyak yang rusak dan lain-lain, bisa nampak indah. Oleh apa? Oleh oleh pengaruh alam, ya. Jadi alam bisa membuat sebuah keindahan pohon. Nah, bagaimana cara alam membuat sebuah keindahan pohon? Itu yang sedang kita tiru, itu yang sedang kita pelajari, itu yang sedang kita rumuskan. Ya. Pohon yang hidup di alam bisa indah karena apa? Tidak ada yang membuat, kan tidak ada yang mengarahkan, tetapi bisa indah. Karena apa? Karena banyak sekali, terutama karena faktor matahari. Nah, cara matahari bagaimana mempengaruhi kehidupan sebuah pohon sehingga nampak indah, itulah yang akan kita tiru dan kita rumuskan untuk sebagai dasar dari kita membuat bonsai. Sekali lagi dalam definisi yang tadi sudah saya jelaskan. Ada yang mempunyai definisi lain bahwa bonsai adalah bla bla bla, silahkan. Tetapi saya mempunyai sebuah definisi dan itu saya pegang teguh dan itu saya cari dasar pola pikir pembuatannya. Nah, di alam apapun bisa terjadi. Hal buruk pun bisa jadi indah. Ya, seperti ini sudah saya buktikan bahwa kondisi seperti ini bukan kondisi yang ideal untuk dibuat bonsai bahan ini tadinya. Teman-teman boleh dilihat ya, ini ada linknya yang nanti akan share di deskripsi. Ada 3. Mulai dari awal pohon ini saya tanam tanpa akar, teman-teman. Gundul tanpa akar. Mulai dari awal saya tanam. Kemudian ini sudah proses penanganan yang keempat. Jadi di situ nanti bisa dilihat kondisi awal dari pohon ini. Sama sekali jauh dari kata ideal untuk dibuat menjadi bonsai. Tetapi bagi saya tidak. Apapun yang dikondisikan alam, kita harus bisa membuat menjadi ideal. Menurut apa? Menurut logika alam. Menurut apa yang terjadi di alam ataupun pola tumbuh yang di alam, itulah yang sudah saya rumuskan. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, apabila kita menghendaki sebuah pohon yang hidup normal, nah itu namanya di luar logika alam. Ya, akar yang begini boleh dikatakan buruk sekali akarnya. Ya. Tetapi bagaimana kreativitas kita membuat kondisi kondisi desain keseluruhan dari pohon ini dengan kondisi akar yang buruk ini. Ya tentunya nantinya pertumbuhannya akan menjadi sebuah pohon yang bukan formal ya, tetapi sebuah pohon dengan kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Ya, kalau kita mempunyai bahan formal, bahan yang akarnya muter, batangnya gede, powernya tumbuh gede, ya kita tumbuhkan gede. Nah disitulah logika alam kita pergunakan. Oke, basically pada dasarnya ini adalah pohon survivor. Pohon yang berhasil bertahan hidup dari keganasan alam. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, pohon ini masih bertahan hidup dengan apa adanya, dengan segala macam kondisinya, dengan segala macam kekurangannya, dia bisa hidup. Bukan hanya hidup, di tangan kita sebagai kreator, kita akan membuat indah pohon ini. Nah, keindahan itu muncul nantinya setelah kita berkomunikasi dengan bahannya, memperhatikan apa yang ada pada bahannya, kemudian menyesuaikan desainnya. Oke teman-teman, sebaiknya saya langsung aja lanjut untuk memproses pohon ini. Seperti tadi di awal, ini adalah pembentukan tajuk. Pada tahap pembentukan tajuk, nanti kita akan lihat, saya periksa dulu, saya koreksi dulu, nanti akan kita lihat mana-mana tajuk yang sudah siap untuk dilakukan pembentukan, atau mana-mana tajuk yang bahkan harus di ranting ulang karena ada penambahan anak-anak ranting dan lain-lain ya. Ataupun ini nanti yang sudah gede kita potong, kita pecah lagi menjadi kumpulan kerangka tajuk baru. Kita ikuti prosesnya. Ya, ini termasuk proses seleksi lagi, artinya kita memilih lagi ya, seperti ini bisa dilihat ya. Udah ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan baru.
nanti kita kawat, kita ranting, kita jadikan satu dengan sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini banyak sekali, bisa dilihat di sini. Nah, ini kita siapkan untuk dijadikan anak ranting. Ya, anak ranting baru, anak ranting baru. Ini juga anak ranting baru. Ya, kita akan kawat, kemudian kita kumpulkan ataupun kita satukan dengan kelompok dari ranting mana dia berasal. Yang belum terpakai, ini di belakang-belakang kita buang dulu. Nah, ini kita buang dulu. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Dengan ini akan memakan waktu cukup lama. Saya akan pilih dulu, kemudian nanti akan kita kawat. Banyak sekali penambahan-penambahan kawat ternyata. Ya, ini anak-anak ranting baru yang tadinya kecil sekarang udah panjang, siap untuk dikawat dan diarahkan. Ini sudah selesai, kita tadi lakukan pembenahan kawat dan penataan ulang. Jadi ini adalah hasil penataan sesuai dengan hasil yang didapat dari pekerjaan 3 atau 4 bulan yang lalu, teman-teman. Ya, sekarang pohon sudah mempunyai banyak sekali pertumbuhan di belakang, yaitu sebagai background. Di sini bisa dilihat nanti pada video-video sebelumnya, bahan dari pohon ini cenderung flat ya. Tetapi dengan segala upaya, videonya ada di deskripsi, linknya ada di deskripsi, nanti bisa dilihat. Dengan segala upaya kita mengupayakan agar pohonnya nanti mempunyai dimensi yang bagus, meskipun pada dasarnya gerak batangnya agak flat ya. Usaha yang paling menonjol adalah pada waktu saya mereposisi posisi yang demikian menjadi posisi yang demikian. Nah, jadi di sini terlihat mundur, kemudian saya menambahkan foreground di depan dan background di belakang. Kedalamannya muncul sekarang. Nah, termasuk beberapa cabang yang saya tarik ke belakang dan agak ke bawah. Ya, sekarang terlihat pohonnya jadi mempunyai dimensi yang cukup untuk gerak batang yang seperti ini. Ya, penataan perantingan sudah selesai. Ini saya akan lakukan proses selanjutnya, yaitu cutting. Saya mulai pada bagian kepala. Ini adalah pembentukan tajuk ya lewat cutting. Jadi semua tunas diusahakan untuk dipotong sehingga dia bisa nantinya berkembang ke level yang berikutnya. Semua tunas kita potong. Nah, bentuk mahkota sudah terlihat. Ini adalah mahkota utama, teman-teman. Ya.
Ini masih akan saya perbesar sedikit, masih kurang besar. Mungkin dalam 3-4 bulan ke depan bisa cukup besarannya dan kita potong. Oke, saya lanjut dengan proses pembentukan tajuk ini. Nanti setelah itu saya akan kembali dan kembali mereview lagi tentang desain dari pohon ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ya, untuk pertama kalinya pohon ini bisa memperlihatkan desain ataupun kumpulan tajuknya. Ya, jadi ini sudah kumpulan tajuk yang final, artinya penempatan dan jumlah tajuknya sudah selesai. Jadi apa yang selanjutnya diproses adalah memproses kematangan. Kematangan dia menuju ke perpecahan yang maksimal sesuai dengan jenisnya. Ya, sekali lagi pohon ini merupakan presentasi dari sebuah pohon yang memang secara bahannya mendapat hambatan ataupun kehidupan yang sangat sengsara di alam, dan kita ingin tangkap, kita ingin capture momen itu, kemudian diterapkan di dalam sebuah desain yang memang menggambarkan gambaran alam di mana sebuah pohon tumbuh dalam kondisi yang tidak layak, tidak normal ya. Jadi banyak sekali hambatan yang pohon ini lalui selama hidupnya. Kemudian inilah presentasi sebuah keindahannya. Keindahan dari sebuah kesengsaraan. Ya, kenapa tidak? Kesengsaraan, keindahan tidak harus muncul dari kesuburan ataupun yang lain. Kemudian keindahan bisa muncul dari sebuah kesengsaraan justru. Ya, itulah prinsip yang saya pakai di dalam membuat bonsai.
apapun kondisi pohonnya, kita harus bisa melanjutkan kehidupannya menuju ke sebuah presentasi miniatur pohon yang indah. Oke teman-teman, ini saya putar dulu. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.